sifat-sifat Allah. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat dan seterusnya. Tetapi bukan cuma untuk kebutuhan sendiri, melainkan untuk kesejahteraan orang lain juga. Di dalam persekutuan orang kudus, kalau orang-orang Kristen disesarakan di belahan bumi yang lain, apa kita ikut merasakannya, saudara-saudara? Ingat, awas perangkap tikus tadi. Dia bukan cuma terjadi di sana, dia juga bisa terjadi di sini. Kalau kita tidak ambil bagian dalam berjuang, dalam berdoa, jangan menyesal dan jangan sambat waktu kita suatu saat mengalami perlakuan-perlakuan yang sama. Di sini juga ada ancaman-ancaman itu. ISIS juga ada di Amerika. Kita harus ingat itu. Prihatinlah. Jangan cuma sibuk dengan agenda kita, acara kita, dan semua kesenangan-kesenangan kita. Kita bisa belajar berdoa dengan tekun seperti Nehemia. Dalam ayat ke-6 dia berkata, siang dan malam aku berdoa. Itu berarti dia berdoa dengan ulet dan tekun. Berdoa seperti Nehemia, menyatu diri dalam pengakuan dosa. Bukan mendengar berita yang prihatinkan tentang Yerusalem lalu berkata, itu karena Yerusalem berdosa. No, Nehemia menyatu diri. Dia berkata, ampunilah dosa kami. Bukan dosa mereka, tapi dosa kami. Nehemia termasuk dalamnya. Dia berkata, aku dan kaum keluargaku juga telah berbuat dosa. Kita berdoa mengaku dosa dengan dosa-dosa gereja di segala abad dan tempat. Dalamnya kita terhisap. Ketika gereja bungkam, tidak memperjuangkan hak-hak asasi. Ketika gereja tidak berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Ketika gereja hanya menjalankan program-program yang menyenangkan telinga jemaat, tetapi tidak menegur dosa. Ketika gereja tidak berjuang, ketika orang-orang dengan rekayasa melarang ini dan itu dan memberangus kehidupan beragama yang seharusnya merupakan kebebasan di negeri ini. Kita kurang berjuang, itulah dosa kita, sehingga kita terpukul mundur di dalam peperangan rohani. Kita harus mengaku dosa di depan Tuhan. Itu bukan cuma dosa para pemimpin, tetapi juga dosa warga jemaat biasa, karena kita kurang perhatian dan kurang mendukung. Dan mendengar ketika Proposition 8 mengumpulkan tanda tangan, bahkan gereja-gereja banyak yang tidak mendukung, sehingga kita kalah. Itu adalah dosa yang harus kita akui. Itu bukan hanya dosa para politikus, tetapi juga dosa kita. Kita belajar dari Nehemia, berdoa dengan berpegang kepada janji Allah. Doa kita menjadi teguh dan kokoh kalau kita mengerti Alkitab, kita belajar Alkitab, kita memahami firman Tuhan dan berpegang kepada janji-janji Tuhan. Dan terakhir, kita belajar seperti Nehemia, berdoa bersama-sama. Dalam ayat 11 dia berkata, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, itu doa pribadinya, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Berarti Nehemia tahu bukan cuma dia berdoa, ada orang-orang lain berdoa, bahkan dia bergabung dengan orang-orang lain berdoa. Ayo saudara, gereja kita sedang menggalakkan kehidupan doa. Marilah, jangan cuma segelintir orang berdoa, ikutlah berdoa. Kalau betul saudara tidak bisa bergabung dalam persekutuan doa, berdoalah di rumah dengan pokok doa yang sama, dengan kesehatian dan kesepakatan. Perhatikan saudara, khotbah semacam ini tidak ada bicara mengenai manfaat diri kita sendiri, urusan kita, kepentingan kita. Ini kepentingan orang lain yang tidak ada kena mengenai secara langsung dengan kita. Tapi kalau kita tidak ambil bagian, cepat atau lambat kita akan mengalami akibat. Marilah kita belajar dari Nehemia, mengerti tugas panggilan kita di dalam dunia ini. Bukan cuma mencari nafkah, bukan cuma mengejar American Dream, tapi menjadi
garam, dan terang dunia. Menjadi umat yang berhasil guna dan memberi makna dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita yang mematuhi. Amin.